adalah indukan paruh tumbak cucuan. Ini sebenarnya juga bisa produksi, teman. Ya, juga bisa produksi. Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Nabi. Kali ini kita mau membahas tentang perkutut cacat apakah bisa diternak. Ya, saya ulangi lagi videonya. Dan perawatan perkutut yang baru pertama kali produksi alias perkutut tembean itu bagaimana, apakah memang perkutut tembean itu pasti tidak isi. Kita bahas bersama-sama sesuai dengan apa yang saya pelajari, saya alami. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menganalisa peternakannya. Ya, ada kata salahnya ya mohon dimaafkan. Ya, kurang lebih inilah pengalaman yang saya dapat. Oke, yang pertama, yang baru nonton channel Nabi, silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng bila Anda membutuhkan informasi terus dari video yang saya upload. Terima kasih atas subscribe-nya, semoga berkah untuk kita semua. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika menemui perkutut cacat, ya, kok harus kita lakukan? Perkutut cacat apakah bisa diternak? Bisa diternak. Ya, jawabannya cacat di mana dulu? Kalau cacat di kaki, istilahnya kakinya misalnya nggak bisa nangkring satu, alias cakmak yang normal satu saja, yang satu misalnya nyekantang ngeten, ataupun turun ke bawah sengkleh. Itu apakah bisa diternak? Jawabannya kalau itu jantan sangat susah sekali, alias anggap saja tidak bisa. Ini kalau kakinya posisi patah satu, kasarannya saling satu normal, satu enggak. Ini enggak bisa. Ya, ini kita bahas di kaki dulu. Yang jantan juga. Ini posisi yang jantan ya. Karena apa? Perkutut jantan itu memerlukan tumpuan yang kuat ketika dia kawin, alias dia mau produksi. Itu naik di punggung betina, dia memerlukan tumpuan yang kuat, cengkraman yang kuat untuk proses perkawinan. Ya, itu yang kedua. Kalau cacat kaki dua-duanya tapi ngeruk bumi, ataupun cacat dua-duanya. Kalau cacat dua-duanya, selama itu cacatnya cuma jari-jari saja, misalnya jari kanan putus satu, jari kiri putus satu, itu masih bisa. Insya Allah masih bisa. Patokane, selama burung itu bisa menyengkram, itu insya Allah masih bisa. Ya, burung jantan yang kita bahas jantannya dulu. Selama kaki burung jantan, perkutut jantan itu mampu mencengkram, itu insya Allah masih bisa diternak. Nah, kalau ngeruk bumi itu juga bisa, ya. Tetapi perkutut yang ngeruk bumi, alias jari-jarinya masuk ke dalam semua, kan bisa nangkring. Itu juga bisa diternak, cuma biasanya nggak bertahan lama, alias ya reproduksi akan terhambat, mungkin akan jarang isi, ya, mungkin produksi nggak sampai bertahun-tahun. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan posisi kaki tidak mendukung dalam proses reproduksi itu sendiri. Jadi kakinya itu terlalu lelah akhirnya, karena posisi kaki tadi ngeruk bumi ke dalam. Ya, karena posisi kawin burung perkutut itu dia akan setengah geblak, ya, jantannya itu setengah jatuh ke belakang. Ini kalau tidak punya tumpuan yang kuat, maka yang terjadi adalah kegagalan dalam sistem kawinnya. Jadi menurut saya kalau Anda punya pejantan yang ciri di kaki itu minimal jarinya saja, itu masih bagus produksinya. Tetapi selain itu, ya, yang kakinya sengkleh ataupun jari-jarinya nggak fungsi semua, nangkring cuma kakinya, itu kalau bisa jangan diternak. Ya, tuas ketun ini dalam arti ya tidak bisa maksimal dalam produksinya. Itu yang pertama, kaki dari perkutut jantan. Yang kedua, kaki dari burung betina. Kalau dalam burung betina, ya ini misalnya yang ciri betinanya di kaki,
selama itu nggak fatal seperti nomor 1, kakinya patah tadi, insya Allah masih bisa. Ya, jadi kemungkinan produksi jantan dan betina itu kalau sama-sama cacat kakinya itu masih relatif mungkin betinanya. Karena betinanya itu cuma butuh diam saja sampai tanggal tekor. Ini tidak butuh tumpuan yang sangat kuat. Ya butuh, cuma nggak seperti yang dibutuhkan jantan. Nah, jadi kalau cacatnya yang betina, selama itu tidak fatal itu ya kita disawang awake didelok sekiranya manuk kuwi mangkeng iso. Itu tidak fatal bagi saya. Itu biasanya masih bisa. Kalau yang pertama jantan kan harus nyengkram. Tapi kalau betina penting dia bisa mangkring dengan seimbang. Itu biasanya juga bisa produksi. Cuma ya sekali lagi produksi burung cacat yang saya utarakan di sini itu tidak akan semaksimal burung normal, ya, meskipun sama-sama perawatannya, ya. Jadi jangan disalahartikan ketika teman-teman jari masan iso, ya isone piye ya, disimak sampai akhir, ben ora salah paham. Kadang teman-teman nonton di depan tanya padahal itu di tengahnya sudah saya utarakan. Tapi nggak apa-apa, ya. Intinya saya mengingatkan lagi bahwa sistem yang saya katakan ini adalah sistem yang saya dapat dari pengalaman saya. Oke, yang selanjutnya cacat di sayap. Kalau cacat di sayap itu bagi saya ya betina nggak masalah sama sekali. Ya sekali lagi betina tidak masalah sekali. Misalnya sayapnya agak jatuh satu yang betina. Nah jantannya bisa. Jantannya normal. Ini insya Allah bisa. Ya, masih akurasi produk masih 90% ke atas. Cuma kalau yang sengkleh alias luka cacat itu yang jantan ya agak sulit. Sekali lagi jantan itu butuh keseimbangan karena ketika proses kawin jantan itu akan sedikit jatuh ke belakang untuk proses kawinnya tepat tadi. Oke. Untuk teman-teman yang tanya masalah pemotongan bulu di bagian dubur untuk reproduksi, saya tidak pernah melakukan hal itu, ya. Sekali lagi saya tidak pernah melakukan sistem potong bulu di bagian dubur betina katanya untuk memudahkan proses perkawinan. Saya tidak pakai. Ya bagi saya itu normal saja. Ya, kata teman kan itu untuk memperlancar proses perkawinan supaya kalau nggak ada bulunya mudah itu. Tapi bagi saya itu semua nggak masalah. Nggak masalahnya apa? Karena memang desainnya perkutut sudah seperti itu. Ya saya biarkan alami saja, tetapi pakai trik-trik lainnya saja untuk masalah produksi tadi. Oke, yang terakhir masalah cacat ya. Ini cacat saja, nanti kita bahas baru perawatan perkutut yang baru produksi. Bukan cacat sebenarnya ini. Ya ada yang cacat, ada yang enggak. Sekali lagi di paruh ya. Jadi 3 hal cacat ini sangat berpengaruh sekali dalam peternakan. Paruh. Ya paruh ini kalau cacatnya permanen seperti perkutut yang saya share di video short itu, misalnya cacing kendil itu ya. Cacing kendil itu istilah perkutut tadi. Paruhnya nyilang seperti ini. Ya nyilang seperti ini. Nah, ini akan sangat sulit sekali ya. Nyilang paruh perkutut yang nyilang seperti ini, meskipun itu jantan atau betinanya, apalagi dua-duanya, ini akan sangat sulit diproduksikan. Karena apa? Makannya susah satu, yang kedua dia tidak akan bisa meloloh anaknya dengan maksimal. Apalagi dua-duanya cacat. Kalau cacat satu mas, bagaimana? Dia tetap kurang maksimal untuk produksi. Oke? Ini yang terakhir ya, jadi teman-teman bisa pelajari. Yang selanjutnya adalah indukan paruh tumbak cucuan. Ini sebenarnya juga bisa produksi, teman. Ya, juga bisa produksi, cuma akan sulit. Karena apa? Burung perkutut yang melalui proses perkawinan itu biasanya kan habis kawin loloh-lolohan kan itu. Tapi kalau paruhnya terlalu panjang juga akan pengaruh. Itu yang pertama dalam proses perkawinan. Yang kedua, untuk ngelola anaknya juga akan kesusahan. Ya, mas kalau di alam bagaimana? Kalau di alam itu nalurinya kuat. Ya jadi perkutut karakteristik
di alam peternakan dengan di peternakan itu jelas beda ya. Di alam dia menyesuaikan kondisi alam dengan tubuhnya, bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Tapi kalau di kandang kan tidak, kita yang menyediakan, kita yang mengotak-ngatik bagaimana karpe kutut kita sendiri, jadi beda. Yang selanjutnya ya, sudah masalah cacat sudah selesai. Masalah nggak usah dibahas ya, dibahas video selanjutnya baik. Oh kesuwen. Ya, di nanti video selanjutnya. Salam kutut sampai patut. Terus tak bahas, tenang. Masalah kutut awal ternak.